Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan seleksi P3K Guru, di mana di sini saya akan memberikan syarat berkas seleksi administrasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru sekalian nantinya ketika akan melakukan pendaftaran P3K 2021. Dan berkas apa saja yang akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru sekalian ketika akan mendaftar P3K Guru nantinya. Silahkan simak video ini sampai selesai, dan seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupdate info terbaru terkait dengan P3K Guru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baiklah, langsung saja kita ke berkas yang akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru sekalian ketika mendaftar P3K. Di sini saya sudah punya file, yaitu surat edaran dari GTK Kemendikbud yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei, di mana perihal surat ini terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2021 yang menindaklanjuti pengumuman Kementerian Pan-RB terkait formasi CASNP 3K Guru tahun 2021, di mana informasinya ada pun sebagai berikut ya. Kita lihat sama-sama. Dan di sini dalam surat ini juga dijelaskan terkait juga dengan afirmasi untuk disabilitas yang terbaru tentunya ya. Kemudian syarat berkas yang dibutuhkan, dan kemudian ada juga penjelasan terkait linearitas. Yang pertama kita lihat di sini, calon peserta seleksi CASNP 3K Guru tahun 2001 adalah, ini sudah Bapak Ibu ketahui pastinya siapa saja yang berhak mengikuti seleksi P3K Guru. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu tenaga honorer kategori 2 yang sesuai dengan database BKN, kemudian guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah yang terdaftar di Dapodik pastinya, begitu pula dengan guru swasta itu terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, pendaftaran peserta seleksi CASNP 3K Guru ini dilakukan nanti melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, itu website resminya sscsn.bkn.go.id. Nah, sedangkan untuk peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun. Nah, berarti istimewanya di sini untuk yang penyandang disabilitas diberikan afirmasi oleh Panselnas atau Kemendikbud bahwa semuanya bisa mendaftar ke formasi manapun kecuali 4 formasi yang tidak bisa dilamar. Yang pertama itu guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Kemudian yang kedua, guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu, dan guru penjas orkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa, dan guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra. Nah, ini adalah kecuali ya bagi penyandang disabilitas tidak bisa mendaftar di formasi keempat ini. Nah, selanjutnya poin yang keempat itu seleksi CASNP 3K Guru tahun 2021 ini meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi berbeda dengan CPNS ya. Di sini kompetensi dasar tidak diujikan untuk P3K Guru. Nah, kemudian yang kelima, seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru P3K. Jadi di sini Bapak Ibu guru harus perhatikan betul berkas ya. Kesesuaian berkas yang dibutuhkan untuk kriteria menjadi calon guru P3K nantinya. Adapun berkas yang diperlukan, yang pertama itu pas foto. Ini tentunya sudah saya jelaskan beberapa di video saya sebelumnya terkait dengan pas foto ini. Tentunya itu berlatar belakang warna merah, ukurannya itu maksimal 200 KB dengan format JPEG ya. Kemudian yang kedua itu ada scan kartu tanda penduduk ya. Ini di scan saja KTP Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang ketiga itu scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 atau D4. Jadi sini jelas ya, untuk kualifikasi pendidikan itu S1 atau D4. Kemudian untuk scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang memiliki serdik, silakan scan juga serdiknya. Kemudian bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan, nah, ini khusus untuk penyandang disabilitas, itu surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Berarti di sini harus milik pemerintah, bukan swasta ya.
Kemudian video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Berarti di sini membuat seperti video singkat gitu ya, kehidupan sehari-hari bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian yang penyandang disabilitas, yang kemudian juga ada video yang bertugas sebagai pendidik ya. Kemudian yang B, kita lihat di sini, verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis nantinya dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek ya. Berarti ini validasinya ada yang secara otomatis dan juga manual. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linearitas sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan, di mana untuk kesesuaian linearitas yang dimaksud ini tetap merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Kemendikbud nomor 14.B.B1-GT0201-2021 tanggal 15 Maret 2021. Bagi teman-teman yang belum memiliki surat edaran ini, silakan langsung saja kunjungi website resmi gtk.kemendikbud.go.id untuk melihat surat edaran dan lampiran linearitas sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan yang sudah dijelaskan di dalam surat edaran tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan teman cek, sesuaikan dengan jurusan teman-teman sekalian, pastikan linearitasnya ya. Kemudian seleksi kompetensi ini dilakukan melalui tes kompetensi P3K Guru. Adapun tes kompetensi P3K Guru ini meliputi kompetensi dan wawancara. Artinya ada dua ya, tes kompetensi dan wawancara. Kemudian materi tes kompetensi ini terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian tes kompetensi dan wawancara ini dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode CAT, ujian nasional berbasis komputer atau sistem UNBK Kemendikbud, dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian tes kompetensi P3K Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek nantinya. Berarti lokasi atau tempat ujian nanti ditetapkan oleh Kemendikbud. Kemudian seluruh peserta tes kompetensi P3K ini dibiayai oleh Kemendikbudristek ya, melalui Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM CAT UNBK dan dana BOS untuk operasional di TUK yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya, hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K ini akan diinformasikan kemudian ya. Jadi untuk terkait dengan teknis, mungkin cara pembuatan registrasi dan lain sebagainya, itu nanti diinformasikan kemudian oleh Panselnas pastinya. Nah, inilah informasi terkait dengan surat edaran terbaru dari Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dari Kemendikbud terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu guru sekalian yang akan mengikuti seleksi P3K Guru, pastikan sudah mempersiapkan berkas-berkas yang akan dibutuhkan di seleksi administrasi nantinya. Kemudian terkait dengan linearitas ini sudah dijelaskan, di sini ditegaskan lagi dalam surat edaran ini bahwa terkait dengan linearitas itu merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460. Berarti sini sudah jelas. Silakan dilihat di lampiran surat edaran tersebut terkait linearitas Bapak Ibu guru sekalian. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021. Sekian dari Usman Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.